Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, perkenalkan nih, nama saya Muhammad Hadi Prayoga. Saya selaku moderator pada podcast siang hari ini. Acara ini podcast dengan tema toleransi antar umat beragama. Nah, di sini merupakan agenda atau acara dari KKN dari rumah, kuliah kerja nyata dari rumah, kelompok 37 UIN Madya Semarang. Dan sekarang ini saya sedang bersama Mas Syafiq Yunensa. Perkenalkan Mas Yunensa, oke. Iya. Nama Iya sedikit ya. Nama saya Muhammad Syafiq Yunensa. Kebetulan mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2018. Kita sebenarnya angkatan Mas, cuma mungkin lebih muda saya aja sebenarnya. Alah, itu cuma pembelaan doang. Aslinya tua sampean. Saya tuh juga angkatan kayak masih lah. Masih pantas buat muka-muka angkatan 20. Iya, 20 dikurangi berapa gitu. Nah, kebetulan saya dari Gus Durian Semarang juga, ya mungkin kita pernah bertemu di Pelita ya. Sebagai apa? Tuh, kalau di Gus Durian Semarang masih di divisi gerakan sosial kebetulan. Oke. Kalau dulu kan di Gus Durian UIN udah selesai jabatan di Gus Durian. Oh. Ya jadi kita tema soal moderasi itu ya. Iya, ini tentang temanya itu toleransi antar umat beragama. Entah itu nanti menggunakan analisis yang bagaimana, entah moderasi itu seperti apa, bebas. Tapi yang jelas sampai sekarang ini, sampai detik ini, fenomena penyalahan keagamaan itu begitu banyak banget. Yang dimaksudkan itu seperti konflik-konflik yang ada di antara masyarakat. Contoh halnya seperti yang baru kemarin, 20 hari kemarin itu ada konflik di Sapang antara masyarakat dengan jamaah Ahmadiyah. Di situ. Itu sampai ada pembakaran masjid dong. Pembakaran masjid itu. Coba bayangin, sampean baru enak-enak tidur di masjid, baru dari kerja tiba-tiba udah dibakar. Jadi udah jadi sapi panggang. Waduh. Itu kan termasuk pelanggaran. Sapi panggang kalau aku. Oh iya, sapi panggang. Lah coba bayangin, ya bener ya sapi. Lah bayangin, lah kita tuh gak ngapa-ngapain, terus cuman aliran kita yang berbeda pemahaman tiba-tiba dibakar. Maksud lu gimana sih? Iya, nggak ngotak lah. Diskriminasi terhadap Ahmadiyah itu padahal Ahmadiyah itu di Indonesia tuh kalau nggak salah sejak sebelum kemerdekaan udah ada di Indonesia. Ahmadiyah itu. Benar. Tapi sampai sekarang ya memang di berbagai negara lain juga belum terlalu bisa diterima sih. Cuma di Indonesia ini alhamdulillah kalau sekarang harusnya itu udah agak mending gitu. Karena konflik Ahmadiyah itu kalau nggak salah tahun 2000 awal 2000-an itu sangat-sangat parah. Tapi kok sekarang malah timbul lagi. Nah, itu Mas. Jadi gini, ngomong-ngomong terkait konflik yang ada di gereja itu, kemudian konflik di jemaah Ahmadiyah, kemudian baru beberapa tahun kemarin lah, itu ada persoalan terkait ada orang Nasrani yang ngeributin soal adzan. Terus malah dipersekusi kan di tahun 2018-2017 kan. Habis itu ada lagi nih di Bogor, dulu ada pembangunan gereja, terdapat sebuah sengketa antar warga dengan jemaahnya, dan secara media itu digambarkan sebagai konflik keagamaan. Tetapi setelah ditelusuri oleh berbagai pihak, ternyata konfliknya cuman hegemoni kuasa dari masyarakat itu sendiri. Padahal secara undang-undang dia tuh udah salah loh. Agama kan isu paling seksi kalau kita dijadiin alat politik itu. Masuk. Karena kita mungkin barangkali bagian dari politik agama itu. Iya, biasanya kita sendiri malahan yang praktek malahan. Mau nggak mau, minta politik ormas. Minum Mas. Siap. Jadi bicara soal moderasi ya. Nah, Kalau menurutku moderasi itu berasal dari kata moderat kalau nggak salah. Berarti memahami dan mengaplikasikan, nggak cuma memahami doang ya, berarti mengaplikasikan ajaran Islam secara
adil, secara seimbang gitu, yang kira-kira terhindar dari perilaku ekstremisme. Aku sebenarnya nggak tahu ya definisi, maksudnya aku lebih cocok dengan istilah ekstremisme daripada radikalisme. Mungkin karena aku ngikut Syafiq Ali itu, kan sama-sama Syafiq gitu. Yang satu di NU online, yang satunya di Gus Durian. Di Gus Durian, di Depok aku nanti, yang ingin online. Kenapa menggunakan moderat mas supaya itu menjadi terselesaikan? Kenapa harus moderat? Menurutku gimana ya, kalau semisal nih, mohon maaf ya, barangkali di sini ada teman-teman yang lebih condong ke kanan kiri atau atas bawah ya. Oke, kanan kiri atas bawah ya semuanya oke lah. Harusnya mungkin barangkali moderasi juga bisa, nah karena di tengah ini mungkin jadi bisa kemana-mana gitu. Ketika bicara soal ke kiri, ketika katakanlah ada orang-orang yang, mohon maaf, adalah orang kiri di Indonesia sejak dulu kan juga katakanlah berusaha, sejarah Indonesia kan nggak bisa lepas dari sejarah ideologi loh. Oke. Nah sejak dulu memang terjadi perebutan ideologi dan sebagainya, tapi sekarang mungkin akhir-akhir ini ya dari pemerintah lebih condong katakanlah di mana-mana selalu mewacanakan soal moderasi gitu. Nah pertanyaannya ketika mengapa harus moderasi gitu? Ya aku ya mungkin dalam hal ini cukup sepakat dengan pemerintah, karena bicara soal ketika kita tidak moderat dalam artian ketika kita nggak bisa untuk beragama secara atau menafsirkan agama secara adil dan seimbang, ya yang terjadi kayak perpecahan yang tadi Mas sebutin tadi. Jadi mau nggak mau, misalnya kita contoh yang terdekat aja di Semarang, di GBI Telogosari itu. Oke. Gereja Baptis Indonesia Telogosari itu sekitar 20 tahun ya, sejak 98 itu terjadi penolakan. Bahkan sampai tahun 2000, terakhir 2019. Nah, tahun 2019 ini teman-teman Pelita, teman-teman LBH, teman-teman Elsa, teman-teman Gus Durian itu bareng-bareng mengadvokasi di gereja itu lah, mendampingi teman-teman GBI. Sampai 1 tahun itu baru terlaksanakan itu dengan berbagai macam jalur ya. Nah, padahal ya, mohon maaf ya, kebanyakan warga Telogosari itu berasal dari kalangan mayoritas kita. Maksudnya berasal dari kalangan Islam yang katakanlah bukan Islam yang ekstrim menurutku lah ya. Terus gimana tuh? Karena misal, mohon maaf, teman-teman NU juga di situ mayoritas NU warganya. Oke, benar ya. Terus kan di situ juga di backup oleh ada beberapa lembaga yang backup ternyata di belakang. Nah tapi ya mau nggak mau kan yang paling gencar sekarang mewacanakan moderasi beragama kan orang-orang NU atau Muhammadiyah gitu. Tapi nah dari pemahaman agama yang katakanlah kurang toleran itu, kurang moderat itu, akhirnya ya terjadi penolakan selama belasan bahkan puluhan tahun itu, 20 tahun. Oke, ini berarti kan biasanya nih antara Islam dengan Nasrani, kemudian dia pokoknya hampir kebanyakan konflik itu ada Islamnya gitu loh. Padahal Islam kan agama yang menyelamatkan, tapi kok ada yang miring ya. Oke lah, itu mungkin dari oknum-oknumnya yang kurang memahami bagaimana cara berislam. Lalu moderasi beragama dalam Islam itu ada apa aja sih sebenarnya? Iya. Jadi kadang kita agak bahasanya keliru lah, mendefinisikan apa itu moderasi berislam gitu, moderasi beragama. Kita malah bahasanya kita yang dipikiran orang-orang kebanyakan malah memoderasi Islam. Seakan-akan Islam tuh bukan agama yang moderat gitu. Jadi kan itu yang memoderasi Islam. Padahal kan yang kita wacanakan itu moderasi berislam atau cara keberislaman kita. Mungkin kalau bukunya Kang Awang itu yang terbaru itu berislam secara moderat gitu. Dulu kan aku sekilas sih baca buku itu karena juga Kang Awang kan juga pembina Gus Durian UIN kebetulan. Nah jadi sebenarnya yang dimoderasi itu cara keberislaman kita, bukan Islamnya, karena Islam sendiri udah sangat-sangat mengandung prinsip moderat. Bahkan sependek pengetahuanku saat bergaul, saat seserawungan dengan orang-orang yang katakanlah berbeda agama, berbeda keyakinan, kepercayaan misal, dalam setiap mereka tuh udah ada prinsip moderasi itu ternyata. Dalam Kristen jelas-jelas ada, dalam Nasrani juga jelas-jelas ada banget gitu. Yes. Secara praktek, secara Islam itu praktek moderasi dalam berislam, misal nih kayak kehidupan sehari-hari, itu gimana nih? Kalau di Islam, terus yang di Nasrani seperti apa? Dan tiap agama kan pasti memiliki lah
hal-hal yang bagaimana ia sebut dengan gerakan non blok mungkin barangkali ini. Bagiku kalau praktek secara real ya, dari apa yang aku pelajari dari beberapa organisasi yang ada di Semarang itu, karena kan kebetulan gerakan Indonesia Agama di Semarang itu termasuk gerakan paling menjadi patut percontohan di Jawa Tengah bahkan secara nasional, karena gerakan Watugong ini sekitar 42 organisasi masyarakat, organisasi ataupun komunitas itu bisa masuk, termasuk mohon maaf ada teman-teman LDI sekalipun bisa masuk ke situ, teman-teman yang barangkali dicap apa-apa itu bisa dirangkul di gerakan Watugong ini. Jadi implementasinya apa? Kalau menurutku sih mau nggak mau ya kita dialog seenggaknya gitu. Bukan pada tataran dialog formalitas belaka ya, tapi pada tataran kerjasama dalam hal sosial. Mau nggak mau, kalau kata aku kalau dengar lagu punk itu yang namanya keyakinan tak boleh diperdebatkan gitu, karena yang namanya keyakinan adalah urusan diri kita dengan Tuhan gitu. Itu cuplikan lagu punk yang aku hafal sejak dulu itu. Berarti sifatnya lebih private gitu ya? Iya, kalau bicara soal keyakinan itu masing-masing, tapi bicara soal sosial ya kita mau nggak mau harus kerjasama. Soal pacar? Ini sebuah hal yang sulit ya, karena konsep bucin progresif yang aku wacanakan dalam buku-bukuku itu lain. Oke, anggap saja kita sedang berpacaran dengan Tuhan. Ya, oke. Itu bahasa orang-orang ya saya. Orang-orang pendidikan ya. Ya tapi real loh. Selama ini gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Gus Durian, Pelita, Ersa, atau teman-teman LBH, teman-teman dalam lingkup gerbang Watugong, gerakan kebebasan Watugong itu real. Kita nggak cuma bicara soal gimana seserawungan bareng terus, tapi gimana caranya seserawungan itu bisa menghasilkan hal-hal baik untuk sekitarnya. Misal ketika awal-awal COVID itu teman-teman selama 1 tahun itu ada posko saling jaga tanggap corona. Itu terdiri dari berbagai elemen. Posko itu udah menyalurkan banyak banget bantuan dan dilihat, tapi basicnya tuh masyarakat sipil. Yang menarik di situ itu, mungkin dulu kan ada isu-isu soal bansos, atau dulu juga ada isu bansosnya Gus Durian ngalahin bansos pemerintah gitu. Ya wajar aja kan. Berapa dana yang dikorup oleh teman-teman di atas itu soal bansos. Terlepas dari kong kali kong yang ada di balik layar sana, ini yang jelas kalau dipandang secara sisi faktisnya, itu ada berapa dimensi di dalam sebuah moderasi, terutama ini. Karena setiap hal kan pasti ada seharusnya itu kemana, itu ada berapa dimensi atau berapa macam sih? Kalau aku memetakan secara langsung sih mungkin bukan tahapanku ya, maksudnya bukan posisiku, bukan makamku, karena aku pribadi masih jadi mahasiswa gitu, kebetulan belum lulus atau belum bikin penelitian soal itu. Tapi kalau saya lihat dari berbagai hal yang aku temui ya, jujur aja kita bisa dari banyak dimensi, dari mulai sosial, keagamaan, dari mulai dimensi ekologi misal, bahkan dimensi politis sekalipun bisa gitu. Misal contoh nih, aku sebulan yang lalu diajak teman-teman dari keuskupan, bukan keuskupannya sih, jadi mereka tuh bikin teater Kedaton Rasa namanya. Teater itu kebanyakan orang Katolik, kebetulan aku orang Muslim sendirian di situ. Aku diajak di situ, tolak, terus aku tawarin, Mas Afik sampean mau angkat isu apa? Aku bilang kita berbisik moderasi beragama, oke. Kita bikin teater buat Sumpah Pemuda, oke. Mungkin tanggal 28 kita tampil di depan Pak Hende gitu. Tampil bukan katakanlah aksi demo, bukan demo ya, tapi dari segi teater meskipun isi-isinya pun sama kayak orang-orang demo gitu. Tapi tanggal 28 di Romo Budi gitu. Nah, aku tawarin, Mas spoiler ya. Sampean mau ngangkat tema soal apa? Mereka kebetulan belum ngangkat tema gitu. Iya, kalau teman-teman pengen bikin Sumpah Pemuda, kataku ya enggak apa-apa, tapi satu kita angkat isu paling krusial apa? Ekologi lagi-lagi. Isu lingkungan hidup. Kenapa ekologi? Karena aku bikin contoh yang real aja ya. Barangkali teman-teman banyak yang katakanlah rumahnya di sekitar pesisir itu. Kebetulan aku juga orang pesisir, kebetulan di Brebes gitu. Nah, ternyata kalau aku perhatikan selama pulang dari Brebes ke Semarang bolak-balik gitu, atau kadang ke Demak kemana itu, kemarin aku baru ke Demak dari lewat pesisir itu, lewat Pantura. Itu jam 9 itu airnya tuh udah naik, 9 pagi itu. Air udah meluap, padahal nggak hujan saat itu posisi. Dalam artian krisis yang paling parah, yang paling harus disoroti sekarang aja soal krisis iklim. Lagi-lagi bicara soal lingkungan hidup. Karena
mohon maaf ya, kadang kita dari teman-teman pemerintah atau kampus-kampus sekalipun mewacanakan apa itu moderasi beragama. Tapi masalah utama negeri ini bukan ekstremisme, bukan radikalisme, Wah, itu dari ekologisnya itu sendiri. tapi oligarki kapitalisme. Aduh. Ini Nanti, mohon maaf jangan buat tertua. oh iya. Kita terlalu jauh membahas itu. Tapi mau nggak mau kedepannya moderasi beragama ini bisa diarahkan ke ekologi, ke lingkungan hidup. Lewat apa? Misal kalau aku pribadi lewat karya lagi-lagi. Nah itu kemarin kita udah tag video judulnya Tuan Muda karena semua pemuda gitu. Katakanlah drama itu. Tapi teater itu. Tapi kita bahasnya isu seputar lingkungan, isu seputar gimana misal di sebuah desa itu ada berbagai macam agama. Di situ juga ada konflik lahan, katakanlah mau dibikin pabrik apa gitu, makan berapa hektar lahan. Itu kisah di teater itu. Tapi kan biasanya lintas agama. Kita ada yang kebetulan dari Katolik, ada juga yang dari Konghucu, ada juga dari Islam aku. Nah, kita bisa bekerja sama pada dimensi-dimensi apapun sebenarnya. Kecuali satu ya kalau soal keyakinan ya kita masing-masing, selagi katakanlah keyakinan itu bagiku nggak ada lah agama yang macam kekerasan lah. Yang ada paling cuma penafsiran soal agama itu, cara penafsiran orang di situ. Bagaimana cara beragama versi mereka Iya, masing-masing. ya, cara beragamanya. Lagi-lagi moderasi itu cara kita beragama bukan agamanya. Ya, benar. Nah ini biasanya sih selain ekologi itu ada apa lagi? Maksudnya sisi konflik. Tapi yang paling jelas ekologinya lah. Ya. Tapi kalau aku memandang bahwasannya alur dari masalah ini itu biasanya kan karena apa? Mereka intoleransi, kemudian menjadi seorang radikal dan kemudian terorisme. Nah, sekarang ini apa namanya? Sedang marak terorisme. Menurut jenengan, menurut sampean bagaimana? Terus sampai ini. Sorry. Ini terbawa jawab banget ya. Maksudnya gini, apa secara masyarakat dunia itu malah untuk ideologi lain ya mungkin nggak terlalu memandang apa toleransi itu seperti apa dan sebagai apa, dan kemudian apa nggak pandang ideologi itu malah justru yang penting kamu harus ini sehingga yang dilakukan ialah dengan menebarkan teror ke sana kemari, entah itu teror lewat SMS kamu udah apa ini udah jadi uang tempo loh, kamu harus bayar kos, kalau enggak kamu harus saya usir, itu kan termasuk teror. Tapi maksudnya bukan seperti ini, maksud saya bukan seperti itu, melainkan teror yang apa kesana sini ngebom dan biar dan kemudian meninggal dunia seperti waktu zaman dulu di Indonesia di Surabaya itu ada orang yang dari kalangan Banser menyelamatkan Oh iya. teman. Itu lagu namanya siapa ya kalau nggak salah, itu dibikin sama lagu punk. Teman-teman marginal itu mengenang perjuangan itu bikin lagu punk, judulnya Perisai Pelangi apa gitu buat mengenang perjuangan itu. Oke, tapi tadi soal pembahasan ada hal menarik. Ternyata di Timur Tengah itu angka ketidakpercayaan terhadap Tuhan atau katakanlah biasa disebut ateis atau agnostik dan segala macamnya gitu, kepercayaan kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan itu di Timur Tengah akhir-akhir ini meningkat banget loh, drastis. Misal di Tunisia itu naik dari 10% mayoritas masyarakat, 10% total masyarakat sampai 20-30%. Terus di beberapa tempat lain juga Timur Tengah Timur Tengah itu banyak angka ketidakpercayaan kepada agama, ketidakpercayaan terhadap Tuhan itu naik karena ternyata agama di sana sering konflik. Karena konflik beragama yang berkepanjangan gak berkesudahan itu, yo orang-orang udah nggak percaya lagi apa itu Tuhan, apa itu agama gitu. Meskipun Timur Tengah sendiri itu merupakan fokus atau titik sentralnya dari salah satu agama yang ada di sini. Gila lah. Kiranya ya kenapa kita terlalu mempertemukan hal seperti itu ya? Sebenarnya Indonesia itu termasuk hal yang cukup bagus bagiku dari segi keberagamaan. Tapi kita terlalu lama ditidurkan dengan isu-isu moderasi, melupakan isu-isu hal penting lainnya gitu. Terlalu fokus pada satu titik. Sekarang kan kita titik yang lain tuh kayak bukan sebuah hal yang urgent. Itu di soal gimana krisis ekologi, krisis ekonomi, krisis hukum dan HAM dan sebagainya itu. Semut di
semut di seberang lautan lebih kelihatan daripada gajah di pelupuk mata. Oke, quote yang hari ini. Oke, apa? Oke, kalau aku menurutku sendiri itu malah justru apa? Untuk mengatasi krisis yang krisis moderasi, kemudian orang-orang yang kenapa bisa menjadi seorang teroris, kemudian sampai apa akal jenisnya sampai ke ranah ekologis. Nah itu kalau menurutku kenapa kita enggak menggunakan pengetahuan terlebih dahulu untuk mencegah hal tersebut, karena menurut dokter-dokter umum itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, gimana tuh? Kenapa enggak? Iya, pakai literasi. Karena kan seenggaknya kalau kita udah pakai literasi itu ada apa? Pengikisan ruang bagi apa kaum radikal. Tapi aksesnya itu, Bung. Maksudnya bagiku akses kebanyakan setahu aku, karena aku juga 2017 itu aku pernah pro HTI. 2017 aku masih di pondok dan aku saat itu sering dengerin ceramah-ceramah. Aku akses ke Felix Shaw saat itu tuh deket banget. Aku akses ke Ustaz Harana Taki deket banget saat itu. Aku pernah di daerah Brebes itu secara online. Kebetulan kan dulu tuh jadi dakwah, mohon maaf ya, dakwah mereka tuh jauh lebih menarik loh. Mereka bisa bikin namanya pang muslim. Dulu aku santri tapi aku juga anak pang gitu. Aku dari istilah pang muslim aku senang. Karena ternyata ada kayak gini. Aku masuk ke pang muslim. Aku pelajari gimana cara ideologisasi mereka. Ternyata dakwah mereka tuh justru mencontek gimana dakwahnya Gus Pik misal. Justru mencontek gimana dakwahnya Sunan Kalijaga. Tapi ada yang kurang ternyata. Secara pemahaman budaya dan secara pemahaman agamanya mereka kurang. Jadi bicara soal pang dan muslim, pang ini kan budaya barat yang masuk ke Indonesia. Dan mau nggak mau kebanyakan orang menerima itu. Maksudnya anak-anak, bukan kebanyakan ya, sebagian masyarakat kecil menerima menerima pang itu, istilah pang itu. Itu kan budaya baru sekarang. Nah, teman-teman dari mohon maaf ekstremis itu berusaha masuk berdakwah ke anak-anak pang yang notabene-nya krisis literasi itu jauh dari istilah pendidikan. Berusaha masuk tapi bukan untuk akulturasi budaya antara budaya pang dengan budaya Islam, enggak. Tapi untuk biar kira-kira pang itu hilang, Islamnya yang ada. Jadi lewat metode step by step itu. Katakanlah mereka nggak mau mencampur, nggak mau akulturasi, nggak mau bagiku konsep akulturasi gini loh. Dulu ketika Sunan Kalijaga berdakwah lewat wayang, itu kan esensi wayang masih tetap ada. Iya. Esensi dakwahnya, esensi dakwahnya ada. Jadi dua hal ini saling bersatu, sangkut paut, tapi tidak saling menghabisi. Support system. Iya, saling support lah bahasanya. Saling, kita tetap melestarikan budaya, melestarikan tradisi, tapi tidak menghilangkan esensi dari tradisi itu. Tetap kita memasuki nilai-nilai Islamnya. Nah, tapi kalau mohon maaf dari teman-teman pang muslim ini, intinya pang itu salah. Pang itu hal yang salah dan itu harus dihilangkan. Sama aja misal wayang itu hal yang salah harus dihilangkan. Mohon maaf mereka juga nggak sama-sama nggak terima budaya juga ternyata. Lebih mendalami itu, aku lebih mendalami apa itu Islam. Kebetulan di pondok juga ternyata ada dimensi-dimensi yang katakanlah ya nggak bisa otak-otakku menerima. Akhirnya aku keluar, aku bikin komunitas santri saat itu. Santri riot. Riots itu perusuh, riots itu identik dengan pang gitu. Jadi santri pang sama aja, cuma beda esensi aja gitu. Oke, ini kalau secara kebutuhan ya, sebenarnya Indonesia itu butuh atau mungkin secara implementasi moderasi beragama ini serius seperti apa? Secara praktis, secara implementasi ya. Sisi tadi kayaknya pertanyaan yang sebelum itu belum kejawab gitu. Maksudnya soal literasi itu ya. Jadi kita bisa sebenarnya sangat-sangat bisa masuk lewat literasi, cuma akses literasi itu banyak yang keputus. Misal kita bicara soal sekolah, apakah semua anak Indonesia bisa merasakan sekolah, apalagi kuliah gitu. Jadi akses kita untuk ke buku bacaan, akses kita untuk informasi, akses kita untuk apa itu banyak keputusnya. Dan itu digunakan ruang-ruang kosong itu digunakan mereka untuk masuk. Terus ternyata anak-anak jalanan itu sering juga mereka tuh lebih suka berdakwah kepada orang-orang yang katakanlah minim pengetahuan. Karena di kampus itu sulit bagi mereka bagiku. Kecuali emang sejak kecil udah didoktrin secara mohon maaf pemikiran ekstremis ya. Tapi ruang-ruang yang kosong, banyak ruang-ruang kosong yang katakanlah kita nggak masuk ke situ.
kita bicara soal dakwah moderasi tapi di masjid, kita bicara soal dakwah moderasi tapi di kampus-kampus. Siapa yang mau dengerin soal itu gitu? Aku kira ya gitu loh sejak dulu. Kenapa kok kita nggak masuk ke katakanlah ruang-ruang kosong yang, mohon maaf, orang-orang moderat, sorry, aku nggak bisa mengklaim moderat ya. Orang-orang yang sering menyuarakan moderasi itu kenapa nggak masuk ke ruang-ruang itu aja gitu? Makanya kenapa misal sekolah-sekolah umum itu banyak menjadi sarang radikalisme gitu? Kenapa nggak kita malah katakanlah bikin lembaga pendidikan sendiri, kita mau wacanakan di situ. Tapi ruang-ruang misal sekolah umum nggak kita gapai. Mohon maaf ya, aku sering main ke kampus-kampus umum kadang ya. Itu mereka tingkat intoleransi mahasiswanya lebih tinggi ternyata daripada misal kampus UIN. Oke, di UIN kan clear kita bicara moderasi tiap hari kan katakanlah. Tapi kenapa ruang-ruang itu nggak kita gapai? Nah ini dari segi literasi pun benar-benar bagiku sangat-sangat kurang ya. Makanya aku nulis buku tuh 3. Berandal Bermoral, Joni Melawan Arus, sama Catatan Sang Berandal. Itu juga aku masukin prinsip-prinsip moderasi di situ. Tapi kan yang baca bukuku bukan orang-orang katakanlah justru yang beli bukuku itu orang Bali, orang supir truk atau orang-orang yang notabene hidup di jalanan, anak-anak pang gitu. Jadi aku berusaha untuk katakanlah ya berdakwah lewat literasi itu secara nggak langsung. Catatan Sang Berandal kan misalnya yang baca orang-orang kampus kan katakanlah, loh aku bukan berandal loh, tapi kalau mereka yang baca kan, oh kita sama-sama berandal gitu. Jadi ada feelnya ngena gitu, kena, dan mau nggak mau ya mereka berusaha secara mindset itu Satuan dengan apa menjadi satu antara pembaca dengan orang penulis. ya, jadi aku pesannya nyampe gitu. Nah dilala buku Catatan Sang Berandal itu yang jadi tugas skripsiku, skripsi tapi dilala gitu. Ya debatnya ini gitu. Ya aku ngerasain bagaimana merdeka belajar kan, bukan merdeka mengajar. Nah, ini kalau secara ringkas berarti terdapat ruang-ruang kosong di dunia pendidikan yang sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah akhir. Nah, di situ kan apa? Bisa dikatakan termasuk salah satu umur atau posisi ketika mereka sedang mencari sebuah jati diri. Nah, iya benar. Nah, fondasi pemikiran seperti paradigma berpikir. Nah, seseorang itu biasanya dimulai dari SMP sampai SMA. Nah, kemudian ketika sudah masuk kuliah, dia baru eksekusi, mempertarungkan ideologiku dengan ideologimu. Iya. Mana NU, mana ini, mana ya ini merah, ini hijau dan lain sebagainya. Tapi mengapa sampai ruang-ruang itu bisa kosong? Itu mengapa mereka bisa kok fokus dengan hal-hal yang kita harus masuk ke ruang-ruang akademisi, ruang-ruang ini, sampai lalai dengan adanya ruang-ruang seperti SMP maupun SMA. Ada riset juga ya ternyata. Ya, ada riset. Riset ini ke dosen-dosen, ke guru-guru, termasuk guru TK, guru RA gitu. Ternyata yang paling parah itu di tingkat TK itu riset pertanyaannya misal menurut pendapat Anda bagaimana ketika di suatu bagaimana pendapat Anda jika ada orang Kristen, orang Katolik membangun gereja gitu. Kebanyakan guru-guru TK di riset itu menolak. Terus guru-guru SMP, SMA juga sama kayak gitu. Ternyata riset itu di Jakarta lah, ini Jakarta. Di Jakarta itu dosen atau guru-guru atau apa ternyata secara intoleransi itu udah terbangun sejak dini gitu. Jadi maksudnya apa? Pemikiran-pemikiran seperti itu sangat-sangat masif menyerang kepada posisi-posisi penting sebenarnya. Dari mulai bawahan mereka udah clear, udah bisa. Kerennya gini loh, aku pernah dapat cerita dari salah satu temannya yang hidup di Jakarta gitu. Dia kerja entah warteg atau tukang parkir atau apa gitu. Ternyata tukang-tukang parkir di situ, tukang-tukang beca atau katakanlah, mohon maaf, masyarakat menengah ke bawah yang kerja di sekitar situ, kalau semisal ada kajian lewat YouTube atau apa, mereka tuh selalu meluangkan waktu. Iya, kajian, mohon maaf, kajian ustadz-ustadz yang ternyata misal sekarang banyak yang kena tangkap polisi atau apa karena ujar kebencian atau apa gitu. Mereka selalu aktif di situ. Jadi, ya ruang bawah yang kita udah kena, kalangan menengah udah mulai kena juga. Tapi alhamdulillah kalangan atas bagiku nggak tahu ya, karena kapitalisme lebih berkuasa daripada radikalisme di atas ternyata. Oke, terlepas dari hal itu, ini berarti beberapa lembaga keagamaan itu lalai dengan sisi underground segmentasi keagamaan itu lagi. Iya. Sehingga ketika sudah lalai, akibatnya underground itu sendiri sudah menyeruat akar-akarnya, kemudian muncullah sebuah pepohonan yang bernama radikalisme tingkat ekstrim. Oke, secara implementasi Mas Afif, ini untuk
menjaga moderasi beragama, atau bisa dikatakan perdamaian harus dilaksanakan, perdamaian dan keadilan harus tentu. Ya, bicara soal moderasi kan otomatis arah kedepannya soal perdamaian, soal sejahtera itu toh. Iya. Tapi ya bukan karena aku seorang Gus Durian ya, bukan karena aku seorang pengagum Gus Dur, meskipun aku kenal Gus Dur ketika kuliah doang. Jadi bicara soal Gus Durian, aku berpikir bahwa Gus Dur yang ngajak aku masuk Gus Durian. Lewat apa? Lewat mimpi ternyata. Aku nggak tahu siapa Gus Dur. Pas masa baru aku ketemu Gus Dur lewat mimpi, katakanlah. Aku cari wadah-wadah itu, ternyata aku bisa berubah drastis ketika nyari Gus Dur itu sampai sekarang. Tapi Gus Dur pernah bilang bahwasannya perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi gitu. Ini semboyan utama Gus Durian Semarang loh. Gus Durian Semarang sering teman-teman sering advokasi penggusuran, sering tambah rejo di Batang, di lokalisasi Batang atau di Surakarta dan sebagainya. Karena semboyan utamanya adalah perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Kita fair-fair aja, kita bicarain moderasi sambil korupsi, nggak bakal damai negeri ini. Karena nggak adil ya gitu. Iya, jadi bagiku ketimpangan multidimensi yang ada di Indonesia ini sangat-sangat menaikkan angka ekstremisme. Apalagi ditambah dengan politik identitas. Jadi gini, politik identitas kan hadir dari pertama ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Karena berbagai ketimpangan, berbagai hal yang dilakukan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat misalnya, otomatis lahir dari itu dulu. Baru setelah itu tingkat kedua mulai ke kebencian, ketiga wah udah mulai arah ke ekstrem itu. Ya berawal dari apa? Ya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ya meskipun aku pun nggak terlalu Oke, berarti apa? Langkah yang harus diambil itu merupakan perdamaian yang sudah balance dengan keadilan itu sendiri. Karena juga apa? Masih harusnya adil. Lalu untuk apa namanya? moderat. Untuk moderat. Seperti Kanjeng Nabi misalnya. Jadi ini mumpung bulan Maulid ya. Iya. Jadi membahas Kanjeng Nabi sekalian. Jadi kan Kanjeng Nabi itu menganjurkan untuk nikah lebih dari satu. Nah, itu mengajari kita semuanya untuk bisa bersikap adil bagaimana mestinya. Tapi masyarakat Indonesia seringnya satu aja itu belum kerumat secara penuh, kok mau dua. Lah pas udah dua nekat katanya mau ngikuti sunnah, lah kok dua pilihnya yang istri muda mulu. Itu kan berarti sudah ada apa? Oke lah, mereka tuh damai, tapi kok damai nggak ada keadilan gitu. Sebulan tuh 30 hari, mengapa kok 20 harinya di istri muda terus? Kalian pernah penelitian soal itu sama Mas? Maksudnya pernah penelitian karena mau nyoba gitu? belum. Satu aja belum habis. Oke, satu kata untuk siang hari ini terkait perdamaian tanpa keadilan dan ilusi. Karena ini bulan Maulid ya. Karena ini bulan Maulid. Tapi aku dari sisi yang lain dari Mas gitu. Begitu. Karena backgroundku juga dulu sering baca-baca sejarah Islam itu sih. Aku sering bolos sekolah tapi sering baca-baca mananya di situ aja. Nah, bagiku Nabi Muhammad ini ternyata sosok-sosok yang sangat-sangat revolusioner. Beliau tuh bener-bener kenapa misal jadi nomor satu manusia paling berpengaruh gitu. Karena beliau juga seorang reformis, beliau juga bisa menata pokok agraria tuh. Saya nata ketika sampai di Madinah gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh barangkali yang kita sering lupa itu beliau selain sholat, selain zakat, selain puasa atau ibadah-ibadah ritual lainnya, beliau juga orang yang menegakkan keadilan. Beliau bisa melawan oligarki kaum kafir Quraisy, kapitalisme yang berkembang di situ ketika modal-modal itu hanya dikuasai oleh orang-orang Quraisy yang kaya. Itu beliau bisa menghancurkan oligarki itu. Juga beliau bisa membebaskan apa itu istilah perbudakan, atau beliau juga seorang yang bisa membebaskan manusia dari belenggu-belenggu penindasan dari situ. Kenapa beliau menjadi sosok yang sangat berpengaruh bahkan sepanjang zaman gitu. Ya bagiku sangat-sangat logis ketika bahkan orang-orang non-Islam juga mengakui itu. Dan aku juga mengutip ucapan dari almarhum Ustadz Munir Said Tholib gitu. Karena bagiku beliau itu melebihi Ustadz gitu. Bahwasanya ketika aku siap sholat, konsekuensi dari sholatku, konsekuensi dari zakatku, dari ibadah-ibadah ritualku adalah aku berani berpihak kepada orang-orang yang miskin.
kembali lagi kepada ucapan Gus Dur tadi soal perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Ya bagiku tuh sangat-sangat real sekarang gitu. Kita bicara soal Indonesia yang tapi satu pertanyaan yang teman-teman harus jawab ya. Sebenarnya Indonesia ini cita-cita yang terrealisasikan atau masalah yang nggak berkesudahan gitu? Atau jangan-jangan problematika yang sudah menjadi polemik nggak ada habisnya, jadi dilema. Iya. Oke, mungkin lain kali episode selanjutnya. Nah, itu. Oke. Ini ada sedikit lagu kalau teman-teman biasa lihat tulisan-tulisan di kaos-kaos itu, kaos-kaos soal modernis beragama itu ternyata lagu-lagu punk loh. Misal nih, pasti teman-teman pernah dengar. Ini di sini juga aku tulis di PPT yang kemarin tafsir itu, hakikatnya manusia semua setara dengan manusia yang lainnya. Perbedaan akan selalu ada sampai kita tiada. Sajikan norma kebaikan sebagai menu utama. Ciptakan ruang di mana agama bisa saling bertegur sapa. Nah, sajikan norma kebaikan ini biasanya di kaos-kaos banyak loh yang ada logo-logo itu. Hah? Ini lagunya Pang Bunga Hitam nama bandnya. Itu judulnya Lintas Agama. Nah, refnya tuh keren. Yang di dalam masjid bersikaplah seteduh masjid, yang di dalam gereja bersikaplah seanggun gereja, yang di dalam pura bersikaplah seindah pura, yang di dalam vihara bersikaplah seanggun wihara. Itu Plural banget. makanya sejak dulu katakanlah kata orang-orang di pondok aku termasuk paling nakal pada masanya. Di sekolah aku dikeluarkan berapa kali, tapi aku bisa tetap kayak gini gitu, bisa nulis buku, bisa katakanlah mohon maaf sering diundang di mana-mana gitu, karena besokku bukan pendidikan formal gitu. Sejak dulu aku kental dengan prinsip-prinsip pang di situ yang aku implementasikan tanpa sekolah. Kalau dalam pang kan semua orang itu guru, alam raya sekolahku gitu. Nah, Oke. itu bahasan lain. Saya kira cukup itu kalau tidak. Oke, siap. Terima kasih buat penjelasan dari Mas Syafiq Yunisa. Saya Muhammad Agung Prayoga selaku moderator di podcast tentang toleransi antarumat beragama. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.